Telatnya ini mas, proposnya banyak apa nggak? Lumayan. Lumayan banyak Lumayan. ya, PR-nya ya? Lumayan nyebokin kerjaan orang. Jadi las-lasannya dulu ya bener dilas tapi ngasal banget, terus nggak dikenteng. Makanya ngehajarnya pakai dempul. Oh, oke. Ngelempenginnya tuh mereka pakai dempul. Apalagi kalau yang ada adu manisnya, adu manis tuh lasan tuh kurang oke ya. Gini aja dia mainnya ke dempul. Iya, gitu loh. Jadi asal dilas, emang kroposnya hilang gitu ya. Tapi ya udah, nggak dikenteng lagi. Jadi nggak ada yang namanya mau bangun mobil dalam waktu 1 bulan 2 bulan jadi. Mobil ini dibangun tuh bisa hampir 1 tahun, benar Mas Indra? Betul, Ya? betul. Jadi kalau mau 2 bulan 3 bulan, bingung deh. Gua masih di atas roda dengan Edwin Nugraha, ditemani salah satu pecinta Holden, yaitu Mas Indra. Siap. Yang paling akrabnya disebut dengan Indra apa Mas? Growong. Indra Growong. Siap. Mas Indra, salam kenal dulu Mas Indra. Siap, siap Om. Kita protokol lagi nih Mas ya. Siap, Jadi, harus. mau nggak mau kita harus pakai masker. Harus Om. Dari acara ini supaya kita tetap bisa eksis lah. Ya. Kan? Nah, Mas Indra, ini ada satu hal yang menarik di mobilnya Mas Indra ini namanya Holden kan ya? Betul. Holden, saya cuma tahu secara umum nih Mas Indra, namanya Holden Torana. Ya. Mas bisa spesifikasikan nggak Mas? Ini namanya Holden Torana tipe apa Mas namanya? Ya. Ini Holden Torana LH LH. tahun 75. Tahun 75. Gitu. Holden Torana LH 75, tapi harusnya Holden Torana LH itu lampunya depan kotak. Oke. Gitu. Saya lebih suka saya lebih suka bulat, upgrade ke LX. LX itu tahun 78. 78. Lebih muda lagi ya. Lebih di muda. facelift. Oke. Gitu. Nah, ini kan saya mobilnya lihat tuh segar banget ya. Ini Holden Torana ini ya. Mas, kalau cerita dari awal nih ya. Waktu Mas Indra membangun ini mobil Holden Torana, itu kondisinya seperti apa sih awalnya? Ke tangan saya itu ori tinggi, pelek 13 segala macam, Ya. standaran. Terus mungkin sekitar 3-4 tahun bertahan seperti itu. Terus Bosan juga dong Mas. Ya? bosan akhirnya, dan itu udah mulai keropos banyak, dempulnya tebel parah. Oke. Akhirnya saya restore tuh mungkin udah sekitar belasan tahun lalu deh. Dan udah berjalan sekian lama. 2016 saya restore lagi. Wah, Jadilah ini yang sekarang. berarti? Iya. Oke. Ini Gitu. kalau melihat ngebangunnya ya, saya ngeliatin maksudnya ini lurus ya. Terus pada saat membuka dempulannya yang tadi Mas Indra bilang tebal gitu kan, berarti kan dikelotok seluruh bodi dong ya? Semua iya. Pelatnya ini Mas, proposnya banyak apa nggak? Lumayan. Lumayan banyak ya PR-nya ya? Lumayan nyebokin kerjaan orang. Jadi las-lasannya dulu ya bener dilas tapi ngasal banget, terus nggak dikenteng. Makanya ngehajarnya pakai dempul. Oh, oke. Ngelempenginnya tuh mereka pakai dempul. Apalagi kalau yang ada adu manisnya, adu manis tuh lasan tuh kurang oke ya. Gini aja dia mainnya ke dempul. Iya, gitu loh. Jadi asal dilas, emang kroposnya hilang gitu ya. Tapi ya udah, nggak dikenteng lagi. Gitu. Segernya nggak bisa dilihat Mas. Gitu loh, kalau kita masih ngelihat dempulan tipis. Itu dia, lasannya Mas. Manis, Itu bisa dia. kecil gitu ya. Nah, tahu deh. Udah kayak ngejahit gitu loh, Nah, Mas. bener, rapi. Jadi kita ngedempulnya juga enak, ngikutin. Betul. Bukannya bikin nat ya. Betul. ngikutin Jadi nat basicnya aja. udah lempeng, dempul itu buat ngalusin, bukan ngebentuk gitu kan, Mas. Terus kalau boleh tahu Mas, berapa lama sih proses pengecatan bodi? Bisa ngebangun jadi kimpling lah. Jadi seger gitu. Berapa lama Mas? Yang ini berarti udah tahap kedua nih kan nih? Iya, Dari iya. ininya nih. Biasanya Mas, saya kalau pas dikerjain bener, dipegang bener 8 bulan dari ngeberantakin, ngelas, manggang, sampai nurun lagi ngerakit 8 bulan sampai setahun deh. Ya, bentar, Mas. Nih, sekali lagi ya, saya infokan. Jadi, nggak ada yang namanya mau bangun mobil dalam waktu 1 bulan, 2 bulan jadi. Mobil ini dibangun tuh bisa hampir 1 tahun, benar Mas Indra? Betul, Ya? betul. Jadi kalau mau 2 bulan, 3 bulan, bingung deh kerjanya bagaimana, benar nggak Mas? Bener. Jadi, memakan waktu yang sangat lama, Betul. apalagi butuh detailing yang spesifik Ya, untuk menjadi kondisinya seperti original lagi ya. sebaik mungkin. Oke. Gitu. Kalau Nah, ini list-listnya Mas.
Ini masih asli semua listnya? Asli semua. Dari mulai list pintu, Iya, list segala ini macam. asli semua. Ya perfect enggak, udah ada lah yang keriting-keriting gitu. Oke. Cuman masih oke, dan jujur mas saya udah agak malas bicara sedetail mungkin kayak dulu ngebangun, jadi oke, udah deh oke. apa yang ada tempelin Masih semaksimal bagus, mungkin. pakai aja, Gitu. Kendala lagi mas, saya tanya, pada saat pengecatan mobil ini, kalau mau bagus, biasanya kaca depan sama belakang masih dicopot dong mas? Semua copot. Nah, ada kendala nggak mas dengan karet-karetnya segala macam? Oh sangat. Coba ceritakan mas. Sangat. Karena kendala-kendala karet ini satu hal yang tidak gampang ditemukan karet Betul. itu, dan tidak ada yang jual kan? Betul. Nah, itu gimana tuh solusinya? Akhirnya yang udah pasti bener sih order. Kebetulan memang si Holden itu ada rarespare.com, itu Australia punya. Ya udah barang-barang orinya ada semua gitu Masih loh. bisa Masih bisa, ya? masih Oke. bisa. Itu jangka waktu pemesanan order dari luar itu bisa makan waktu berapa lama order itu? Beberapa barang beda-beda, tapi paling cepatnya 2 minggu. Ada saya pernah mesen cuma 5 hari nyampe, ada juga. Oh, Tapi rata-rata 2 minggu sampai 3 bulan. oke, tergantung shippingnya aja ya. Iya. Bilang paket mana tuh Betul. ya. Oke. Jadi, soalnya saya ngelihat kalau kita nggak nyabut kaca tidak akan bisa serapi ini pinggirnya, nggak bisa kepoles segala macam kan? Betul mas. Nah, ini list-listnya sih masih orisinil nih, orisinil semua nih. Dari mulai sini, list frame-nya ini, ya ini masih orisinil semua nih. Memang ada sedikit-sedikit yang ini ya wajar lah, nggak bisa ini banget list pintu segala macam, masih keren. Tapi saya suka ngeliat list-list ini tuh nggak ada apa namanya bekas percikan-percikan cat. Jadi kepolesnya sampai ujung gitu, enak kayaknya poles dulu, baru kita pasang. Baru karetnya pasang, kan. betul banget mas. Betul. Ini yang restore kedua. Tadi gue udah mau mesen semua nih mas. Oke. Udah deh, ntar dulu gue coba pasang yang lama, ternyata karetnya belum terlalu getas, kaca depan belakang. Masih Ya enak udah, dipasang. akhirnya gue pasang. Kalau getas kan takutnya putus ya, retak-retak gitu, Iya. bocor lagi. Udah gitu bocor, pasti bocor. Kalau bocor, plafon rusak segala macam, kayak lagi urusannya. Capek deh mas. Tapi alhamdulillah masih bisa terpasang dengan baik, Iya. masih bisa digunakan tanpa ada kendala kebocoran ya. Betul. Oke, dari beli cat nih, udah cakep nih, mas. Kalau ngecat gini mas, warnanya sebelumnya tadi apa mas warnanya? Masih Dia aslinya itu champagne. Kayak gold gitu deh, coklat ke gold gitu, Ini kan warna kayak ada originalnya. warna kayak perunggu ya, ada coklatnya agak-agak sedikit hijau. Iya, Ya. betul. Kenapa mas pilih warna ini mas? Jadi Mau gini, sendiri atau gimana? Coba Pada saat restore pertama itu saya udah kadung ngerubah dari coklat ke hijau, sampai surat juga udah saya hijauin kan. Oke. Nah pas mau nge-restore kedua, dulu itu saya pakai British Racing Green. Oke. Masih Keren jarang juga. banyak yang jarang banget yang pakai itu. Begitu sekarang ngebangun, tadinya niatnya pakai itu lagi mas. Lagi. Tapi udah banyak kan yang Ih, banyak pakai sekarang. British Racing, udah banyak banget. Wah, gue nggak mau deh. Akhirnya gue mau dapat sedikit ke warna coklat, Oke. tapi ada hijaunya juga gitu Tanpa loh. berubah STNK lagi ya. Iya, gitu. Akhirnya dapatnya kadang bisa kelihatan agak ke gold, kalau pas terang banget bisa ke hijau. Iya, kalau pernah saya lihat satu video di jalan tol lagi jalan, kayak champagne warnanya Iya. kayak coklat. Tapi kalau dengan seperti ini ada sedikit hijaunya. Iya. Tapi keren mas warnanya. Jadi kalau ditanya warnanya apa, gue juga bingung mas. Karena banyak banget orang yang nanya, mas ini warnanya apa, mereknya apa? Gila, gue ngaduk seadanya gitu kan. Jadi Jangan ya dikasih udah. tahu mas. Kalau tahu pun nggak saya tahu. Nanti banyak lagi nanti yang pakai. Jadi mendingan Mas Indra sendiri yang pakai warna ini. Iya, Jadi nggak ada iya, yang iya. nyamain. Nah, kita bicara body udah nih mas. Kan mau nambahin nih mas. Ini bawaannya atau apa nih mas? OEM? Optional. Optional ya? Optional. Tapi Jadi pas kita beli baru tuh dulu boleh milih apa mau optional apa aja gitu, banyak deh optionalnya. Salah satunya pet, dan hampir saya setiap bangun Holden pasti saya pasangin pet ya. Karena saya seneng banget, jadi udah kayak ciri khas di Holden itu pakai pet itu mas. pasti kegunaannya juga ada dong. Supaya paha kita nggak panas. Iya, itu ngaruh mas, itu ngaruh asli. Ah. Gitu. Keren. Terus apa lagi nih? Kita sekarang lihat ini. Tapi nih mas, suspensi nih. Saya lihat dari velg dulu ya mas. Ya, Ini mengadopsi velg apa nih mas? ini kenapa pelek. milih velg ini gitu loh. Sekian banyak. Oke. Ya kan? Agak ribet ngatur offset. Pertama itu. Jadi
beberapa pelek-pelek yang tadinya udah saya pakein, udah mau niat ke sini, Hah? offsetnya terlalu keluar. Oke. Udah pakai keragar, centerline segala macam, semua dapetnya keluar. Oh. Gitu. Itu pernah pakai waktu sebelum warnanya hijau ya, British itu ya? Iya. Pas British tuh pakai centerline. Susahnya di Iya. bagian depan apa belakang mas offsetnya nih, mas? Depan, jadi nggak enak dapetnya antara belakangnya terlalu nguncep atau nggak depannya terlalu keluar gitu loh. Nggak Ribet dapet dong ya? fitmentnya tuh nggak enak Ah, gitu. bener-bener. Dan kenapa pelek ini? Karena kembali lagi saya lebih senang 15, terus emang senang white strip. Oh, Itu oke. satu. Kedua, senang sama pelek kalengnya BMW Oke. karena aluminium. Enteng banget, Mas. Jadi aluminium nih Ini velgnya ya? aluminium. Nah ini chrome-nya di chrome tapi ini? Enggak, polis. Oh, oke. Karena dia aluminium bisa dipolis Iya. ya, jadi kayak chrome gitu kan. Gitu, Mas. Cuman ditambahin dop ya. Tambahin dop. Dopnya custom atau gimana? Dopnya centerline, Oh, asli. dop centerline. Dop centerline yang saya custom bracketnya aja. Jadi bisa nempel ya, makanya kelihatannya lebih. Iya, jadi lebih manis, Lebih ketutup, gitu aja sih, Mas. Jadi lebih kalau dipakein white strip lebih kelihatan klasik. Klasik, iya. Tapi tetap harus ceper ya mas. Coba mas, pengen tahu kaki-kaki nih mas. Bisa kita kan lihatnya kayaknya kalau nggak pendek nggak manis ya, nggak enak lihat gitu loh. Sama-sama suka ngebangun soalnya nih. Sama-sama suka ngebangun mobil, cuma beda brand. Iya, iya. Ini kaki-kaki gimana mas? Untuk mobil Holden ini apakah susah ya kan didapatkan? Apakah gampang atau bisa diadopsi untuk spare part-nya? Kalau bicara kaki Holden asli, barang-barang bagusnya Hah? udah susah, Mas. Udah susah ya? Udah susah. Biasanya gue nge shortcut-nya kirim ke yang rekon, Oh, oke. Lili dan segala macam, udah kirim, pokoknya gue tahu beres deh. Pusing-pusing gitu ya. Iya, gue tahu beres deh, gitu. Itu kalau misalkan bicara Tapi yang dipakai asli. nyaman gitu ya. Oke, Oke, enak ya. Worth oke. it lah ya, Worth gitu it, ya. worth it. Apalagi mereka kan real, garansi setahun ya real gitu kan. Oh. Ada yang geladak-geluduk lagi, ya udah datang balikin. Jadi kalau ada yang bermasalah dengan kaki-kaki bisa ke itu tuh dibikin biasanya pakai bahan-bahan kayak Poli. poliuretan Iya. gitu kan. Teflon atau jadi bisa lebih terutama untuk mobil-mobil yang rare lah, yang susah, yang tahunnya udah mulai Iya. retro atau klasik, itu butuh sesuatu kombinasi penyesuaian untuk Betul. memperbaiki kaki-kaki supaya Iya. enak lagi dipakai. Nah, kita bicara suspensi sekarang. Suspensi kenapa mas pengennya pendek mas, nggak mau original? Sebenarnya pengennya original, Mas. Oh sebenarnya malah pengen original. Sebenarnya pengennya original. Gue pengen seori mungkin nih tadinya. Oke. Tapi ini kan kaki-kaki gue udah nggak ori, Mas. Oke. Ini kaki-kaki gue udah pakai 36. Oh. Gue pakai 36, gue pakai coilover. Ini setelan paling tingginya segini, Mas. Ini di setelan paling tinggi, Mas. Udah susah kalau gitu. Mau ditinggiin original lagi Udah nggak bisa. PR-nya banyak jadi. Iya. Gitu loh. Kemarin gue coba ganti per. Oke. Gue ganti per, jebret, naiknya kejauhan. Jadi gue nggak dapet yang in between-nya. Oh, oke. Akhirnya udah dengan fitment yang ini, gue pasin segini, ya udah deh, gini aja deh. Tapi keren sih. Gitu. Kalau gua Tapi pun dinaikinnya kayak mobil standar, itu yang seada-adanya paling standar. penting. Gitu. Itu yang paling penting lagi. Mobil boleh pendek, tapi bandingannya seindah mungkin, senyaman mungkin. Bukannya berarti harus mantul-mantul ya. Iya, bener banget, Mas. Apapun di custom lagi. Oke, Mas. Itu coilover tadi ya. Coilover. Coilovernya emang custom atau ada merek tertentu untuk mobil ini? Enggak, gue pakai ISC, Mas. Pakai SC? ISC. Itu order atau gimana? Kan kaki gue E36, Mas. Iya. Jadi udah plug and play cepluk, kelar, Mas. Itu Kelar dirubah sadar. apa? Jadi E36 itu apa aja yang dirubah jadi E36? Jadi sebenarnya kalau di luar itu pokoknya ada alirannya, se-floor pan-nya, se-sasis-sasisnya tuh E36. Bisa emang diadopsi ke situ ya? Bisa dengan effort yang wow. Ngeri. Bisa dengan Ngeri. effort yang wow. Jadi ngeri ya kalau dengar ceritanya. Jadi kita harus bisa menikmati. Tapi kalau udah jadi, bisa sangat dinikmati, sangat dirasakan supaya
wah ini hasil bangunan Iya. gue gitu ya. Karena gue kan senang banget touring ya mas, senang banget road trip sama keluarga, sama anak istri. Jadi gue kalau misalkan bangun mobil, apapun deh, mau jeep, mau sedan, mau segala macam, Harus bisa tuh ya. harus Keluar kota tuh. ya pasti itu gitu. satu. Kedua, AC gue harus sedingin mungkin mas. Betul. Karena gue biasanya kalau nongkrong nih, Nah. kalau misalkan mereka pada ngikut, kayak kemarin tuh hari pertama pada ngikut nih. Nah. Ini hampir seharian mobil nggak gue matiin, ya udah mereka ngadepin di mobil gitu loh. Benar-benar. Gitu. Kalau besok-besok kalau AC-nya nggak panas, pasti kapok tuh anak-anaknya. Jadi emang harus begitu. Itu sama lah semua keluarga. Gitu. Tapi paling penting itu memang. Nggak boleh kalau kita ngajak istri, ngajak anak ya, Mas Indra. Jadi harus yang namanya nyaman, Betul. dingin, Safe. enak dipakai ses ya. Ya. Sekarang mau tanya lagi nih, sudah sambil jalan yuk. Ini kan saya lihat lampunya udah diganti bulat nih. Ini lampunya udah ini ya custom juga ya. Custom. Udah walaupun bulat diadopsi dari tipe lain ya. Iya betul. Oke. Tapi ini LED atau apa? LED. Terang banget. Pak. Terang tapi nggak ganggu dari arah berlawanan. Nah, itu yang penting. Itu yang paling penting Itu mas. yang paling penting. Gitu. Karena kita yang penting lihat jalannya juga. Iya, jadi dari kitanya alhamdulillah terang, tapi dari sana dari berlawanannya tuh gua nggak pernah orang sampai ngedim keganggu tuh nggak pernah. Itu yang paling keren. Ngebahayain orang. Makanya gue gantinya sengaja emang yang udah full headlamp gitu mas, bukan yang bohlam aja, karena Betul. yang bohlam Jadi aja kan harus sering satu set banget ya. yang gitu, iya. Gitu. Lagi kalau bukan bohlamnya aja, kadang suka kebakar rumahnya. Jadi Kalah, putih, iya, kalah, iya. jadi jelek. Benar. Lihat mesinnya nih mas. Ini mesinnya diadopsi nih ya, Iya mas, di swap langsung ya. betul. Jadi kenapa milihnya ini mas? Karena kaki-kakinya tadi, BMW atau gimana? Jadi BMW itu kan katanya handlingnya paling enak Oke. katanya Ya. gitu. Dan nanya-nanya teman-teman E36 katanya paling enak deh buat dianeh-anehin segala macam. Dan gue pengen cc tergede dari E36 apa? 325. Iya, Oke. M52 B25. Ya udah, gue beli utuh segala macam, gue sehatin tuh mobil segala macam, udah beres baru swap ke sini. Jadi tinggal hidupin aja jadi. Iya, gitu mas. Ini 6 silinder, tapi tidak bikin ngerepotin. Iya, Karena spare partnya banyak. Ada apa perjalanan masih banyak bengkel yang bisa. Iya, kan? betul, betul. Benar juga. Jadi spare part nggak pakai inden-inden deh. Nah, benar. Gampang, tidak perlu inden, harganya juga terjangkau. Yoi. Seri 3 paling enak, Pak. Bumpernya masih mulus banget ya, Mas. Dulu dapat baru mas, jadi pas restore kedua itu gue dapat baru. Bumper, list tuh hampir semua dapat baru. Untuk grillnya? Grill nggak, grill masih yang asli. Masih Ya aslinya. udah, cuman gue cat ulang terus gue polish gitu Di-repaint aja. ya. Yang susah nih ring lampu asli ini mas. Ring lampu aslinya yang bulat ini yang susah banget. Nyarinya yang susah kan? Nyarinya yang susah. Terus Makanya bisa dapat gimana ceritanya, Mas? ya Mas juga paham deh kalau kita lagi pengen terus nyari barang kan pokoknya segala cara kan mas, Bagaimana gitu deh. caranya harus Iya, dapat gitu ya? pokoknya harus dapat. Alhamdulillah dapat gitu. Mas boleh lihat dalamnya nggak, Mas? Mau nggak mas? Saya dari sana ya. Iya. Yuk, lihat dalamnya yuk. Udah keren kan? Nih, ini door trimnya, kayunya lihat. Setahu saya ini masih bawaannya, bener nggak Mas? Betul, itu masih bawaan mas. Nih, dashboard, Dashboard bawaan, yang dapat baru, ini belum dapat baru, yang lain dapat baru. Nah ini gua custom juga kilometernya mas. saya suka tuh, punya apa tuh, ayo. Kilometernya tuh lihat. Nah, ini agak menarik nih. Boleh saya duduk kan, Mas? Boleh, boleh, Oke, Mas. saya duduk ya, Mas. Si joknya Recaro juga nih. Dari tadi kita dapat mobil interview joknya Recaro semua. Harganya itu loh yang sekarang ini menakutkan, harga Recaro. Bener, makin konyol mas. Makin nggak benar harganya, tapi ya begitulah kalau barang keren. Boleh harus punya. Mas, ini yang mau saya tanya adalah ini Mas. Ini mesin menggunakan BMW, tapi transmisi masih di sini Mas. Bener nggak? Bener. Nah itu gimana caranya? Itu ngawinin deh mas, itu ngawinin dan sempat gagal beberapa kali. Gitu ya? Sempat gagal beberapa kali sampai akhirnya nih mobil nggak mau, ini mobil safe mode. Jadi masuk D tapi gigi 3 terus nggak mau pindah-pindah. Oh,
gitu. Awalnya ya. Iya. Jadi startnya nggak mau ke satu dia ya. Nggak mau pindah 1, 2, 3 nggak mau. Pokoknya langsung antara di 1 aja atau di 3 aja. Nah itu sempat gue pelajarin lumayan berapa bulan tuh. Sekarang jadi sempurna ya. Sekarang alhamdulillah mas. Boleh tahu nggak kendalanya apa sih yang bisa membuat apa namanya giginya itu menjadi susah gitu? Kendalanya apa? Jadi si E36 ini Ini bed- nih, gearbox. iya dia di bawah kan. Ah, Dia ternyata beda sama beberapa mobil lain yang gue mainin kayak Volvo salah satunya misalkan. Volvo itu kalau misalkan di stick atas sudah D, ya. selama linkage-nya nyambung semua ya berarti di bawah D. Iya, betul. Dia kalau dia di D tapi apa namanya? Gue lupa ada sensornya lagi. Kalau sensor itu nggak di D ya udah dia nggak akan mau main. Oh. Jadi dia langsung ngunci safe mode. Oke. Dia nggak mau pindah. Berarti dia bisa tenang karena bermain dengan sensor ya. Betul. Itu intinya. Jadinya asik ya. Walaupun mesinnya mesin era baru, tapi koplingnya tetap dipertahankan di tangan. Nggak mau dirubah di sini. Karena apa? Biar keren. Pastinya. Sampai ECU Matic gue ganti pernah karena short, karena kendala itu. Oke, gitu. ECU sangat berpotensi karena ECU itu adalah yang mengendalikan kontrol unit dari perpindahan transmisi. Kalau ECU tidak bekerja, pasti akan ngaco, entah kasar, Ya. entah apa nggak mau pindah, Nggak mau pindah, kayak tadi ya. gigi 3 atau kendalanya banyak nih ya. Betul. Jadi ngebangun ini bisa sampai setahun, itu termasuk cepat. Cepat, bener nggak bohong. Mas Indra, kalau udah pakai gini mah AC nggak ada pengaruh ya, pasti dingin lah ya. Pasti dingin mas. Pakai 2500 cc nih ya. Iya. Mantap mas. Ini plafon gimana mas? Plafon udah bikin ulang. Udah bikin ulang. Tadinya warnanya aslinya apa mas? Aslinya ini dia hijau gelap banget. Oh oke. Bawaannya dia tuh hijau gelap banget. Oh berikut dengan joknya sama ya? Iya. Oke. Gitu. Si rapi. Sampai door trim tuh harusnya kayak gitu. Tapi karena gua nggak dapat lagi, dapatnya yang kondisinya yang ini, yang masih ori ya udah. Akhirnya gua pakai hitam. Hitam semua ya. Tapi hitam Yang restore pertama waktu British Racing Green sama nih. Sampai door trim coraknya Coraknya kayak sama. ini. Cuman gue sekarang mau agak-agak ori deh gitu loh. Keren mas. Gitu. Kalau saya sih suka mas. Dananya Mas Indra. Mas, terima kasih banyak nih mas. Sama-sama mas. Aduh, udah boleh duduk di mobilnya. Mobilnya cakep banget. Ini spion aslinya juga mas? Asli mas. Iya kan mobil. Rese lu. Sampai stangnya aja dipertahankan ya. Iya. Jadi yang diganti pun paling karetnya aja ya. Iya, betul. Mas Indra, Siap. terima kasih. Oh sorry, satu lagi nih. Ada tule. Ini pasti buat karena suka touring gitu mas. Iya, benar mas. Bagasinya besar. Padahal ada bagasi loh di belakang. Tapi tetap tambah ya. Betul. Bawa anak perlengkapannya pasti harus banyak. Betul mas. Mas paham deh pasti deh. Mas, terima kasih banget. waktunya. Sama-sama, Udah sama-sama. bisa menginterview mobil Holdennya. Sama-sama mas. Yang menurut saya cukup keren ya. Thank you banget mas. Saya sih suka penampilannya segala macam lah. Suka. Jadi Mas Indra ini adalah salah satu pengguna jadi Volvo gue. Holden Torana ini dia sukanya keluar kota bersama keluarga ya Mas ya. Jadi mobilnya harus safe, nyaman, AC-nya dingin segala macam, jangan sampai ada kendala sesuatu terjadi di jalan. Nah, jadi mobil ini harus dipakai benar-benar untuk kaki keluarga. Jadi harus nyaman. Indra, terima kasih banyak Siap. waktunya. Sama-sama mas. Thank you Salam banget. sehat selalu mas. Sama-sama mas.